merefresh saja yang kemarin sudah dibahas. Nah, bahasan untuk Bosnas kemarin kita sudah membahas untuk yang titik, garis, begitu ya. Terus juga ada yang lajur memanjang, ada yang segitiga, begitu. Ada yang trapesium, kemarin kan begitu nggih. Kalau titik, ada kemarin menyampaikan bahwa seperti tugu atau seperti kolom gitu. Kalau garis itu seperti pagar gitu, tembok dan seterusnya. Lajur memanjang artinya dia ada terus gitu ya di atas permukaan tanah itu bebannya memanjang, ada terus tegak lurus bidang gambarnya itu memanjang ada terus. Ini misalnya seperti timbunan jalan, ada juga kemarin menyampaikan adalah rel begitu, ada tumpukan balas gitu ya, batu balasnya itu di bawah rel. Nah ini juga bisa. Atau mau yang lebih spesifik begitu. Kemiringan dari si timbunannya juga diperhitungkan sehingga bahasan kaitannya dengan segitiga dan trapesium ini adalah lebih real, lebih menggambarkan kondisi sesungguhnya. Kemiringan dari bebannya pun juga dipertimbangkan begitu. Nah, yang belum kita bahas kemarin itu adalah persegi panjang dan lingkaran berdasarkan Bosnas gitu ya. Nah, selain itu juga nanti saya akan tunjukkan beberapa metode lain yang juga bisa dilakukan. Kalaupun mau dibandingkan, lalu mana yang cocok begitu, monggo disesuaikan dengan biasanya mana yang paling cepat ada, disesuaikan dengan mana yang ingin lebih berhati-hati. Artinya kalau gitu cari tambahan tegangannya yang nilainya paling besar misalnya, karena ketidakyakinannya misalnya dengan parameter tanahnya atau tidak yakinannya dengan beban di atasnya, misalnya wah ini kalau bebannya nanti misalnya untuk jalan raya atau rel, kemungkinan orang-orang yang ngeyel gitu ya di atasnya begitu overload itu lebih besar. Bolehlah nanti dicari mana dibandingkan ini, mana yang nilainya tambahan tegangannya yang paling besar begitu, sehingga hitungannya kita lebih aman misalnya begitu. Atau kalau datanya lengkap, pengawasannya bagus, lalu kita menggunakan teknologi yang sudah sangat baik begitu, lalu dipilih saja berapa tegangan nilai tambahan tegangan yang paling kecil misalnya begitu, agar lebih irit. Nah, misalnya begitu ya, optimasi. Nah, itu juga bisa. Sehingga ini saya sampaikan ya beberapa hal seperti ini. Kenapa sih geoteknik itu selalu mengajarkan banyak metode dan lalu diserahkan begitu ke usernya mana berarti metode yang tepat. Ini kan ilmu tergantung ya tergantung yang mau menghitung kan gitu. Tergantung mau inginnya angka yang lebih besar, paling besar atau yang paling kecil atau yang tengah-tengah. Kalau di rata-rata boleh enggak? Ya, enggak boleh ya. Enggak ada bunyinya, enggak ada artinya. Kalau semuanya lalu di rata-rata dibagi 5 gitu, itu enggak ada bunyinya. Sehingga semua tanggung jawab itu ada di analisnya yang menganalisis, yang menghitungnya. Begitu. Tentunya harus ada dasar ya, mana metode itu, mana yang digunakan. Oke, lanjut ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk fokus pertemuan ini kita akan fokus untuk yang beban merata tapi persegi panjang begitu. Jadi meratanya itu tidak menerus ada terus begitu, tapi terbatas hanya di sepanjang lebar atau panjang atau lebar tertentu saja gitu. Nah, ini sebagai contoh ini ada beban persegi panjang merata, dia di atas muka tanah begitu. Nah, ingin tahu bahwa berapa ya tambahan tegangan yang berada di bawah salah satu corner ya. Ini kata kunci ya, di bawah salah satu corner dengan Z tertentu. Oke ya, di bawah salah satu pojokan dari beban merata persegi panjang tersebut itu berapa? Gitu. Berapa tambahan tegangannya? Sama ya, ada lagi dikalikan dengan I. Nah, hanya yang berbeda I-nya di sini. Apakah I itu untuk yang beban titik atau beban lajur atau beban merata, semuanya I juga, tapi isinya I ini yang beragam. Nah, kalau untuk yang merata, I-nya sepanjang ini, kan gitu, I-nya sepanjang ini. Tapi tenang saja, karena juga bisa dicari menggunakan grafik, kan gitu ya.
Atau mau dihitung satu persatu juga boleh. M dan N loh, kok nggak ada B dan L. Nah, M dan N itu sebetulnya adalah faktor dari ukurannya. Jadi kalau misalnya di sini ini lebarnya adalah B, begitu, maka M adalah M kalikan Z. Z-nya adalah kedalaman. Nah, karena itu di sini adalah dikatakan sebagai faktor ukuran, begitu. Namun kan disebut dengan I itu adalah faktor pengaruh ya, karena dia ada berukuran berapa dan jarak kedalamannya berapa, maka itu adalah yang mempengaruhi besar tambahan tegangan vertikalnya. Gitu nggih. Nah, ini adalah dua hal yang sangat penting. Bu, kalau ini ketukar gimana? Nggak apa-apa sih sebetulnya. M dan N itu ditukar-tukar sih. Nggak masalah, asalkan konsisten. Ketika M itu adalah untuk panjang misalnya, N itu adalah untuk lebar, ya harus begitu terus. Gitu. Ya, asalkan konsisten. Tapi ya wajarnya begitu, monggo MZ begitu ya tidak masalah. Kok kebalik pun juga tidak akan ada masalah. Oke, begitu ya. Tapi sebetulnya kalau konsep selalu ya bahwa L itu length begitu ya, itu adalah yang lebih panjang ya ketimbang width-nya, ketimbang lebarnya. Itu harus kalau itu ya. Jangan sampai B itu lebih panjang daripada L. Nah, ini konsep dasar sekali ya, yang namanya persegi panjang mana lebar itu harus tepat begitu. Oke, kita lanjut. Tadi sudah saya sampaikan Bu Kriting melihat rumus ini gitu ya. Oke, di sini Bosnes di sini sudah membantu kita untuk menggunakan grafik begitu, di mana ini adalah sumbu X-nya adalah nilai N, sumbu Y-nya adalah nilai I-nya begitu, dan yang di sini adalah nilai M-nya. Oke, kemarin bagaimana ketika kita melihat ada grafik, ada nomogram, ada persamaan empiris, ada apa lagi misalnya cara-cara yang singkat begitu ya, bukan cara singkat ya, cara-cara ya secara empiris begitu ya. Itu apa yang harus kita perhatikan? Cara mainnya kan gitu. Cara mainnya itu apa? Kalau dilihat di sini, Z-nya itu dia adalah ternyata yang terletak di bawah salah satu cornernya. Dimanapun itu, asalkan dia di bawah salah satu cornernya. Itu adalah titik di mana itu diperhatikan atau dijadikan dasar hitungan atau acuannya. Gitu. Oke, nggih. Nah, ini adalah Z kedalaman, tapi adalah ingat bahwa di bawah salah satu cornernya. Tadi B sama dengan M kali Z, L sama dengan N kali Z, maka M dan N, oke ya, bisa lah ya, dicari, maka ketemu, misalnya N-nya 2, lalu mana M-nya setengah, lalu tarik ke garis ke kiri atau ke kanan sama saja, 0,2135 katakan kan gitu ya. Misalnya gini ya, ini 13, monggo lah 135, 138 gitu. Nah, ini yang saya bisa lihat ini ketelitian atau satu dan yang lain mahasiswa itu kalau sampai sama plek, nah itu aneh gitu ya, karena kacamatanya masing-masing kan pasti berbeda dalam membaca hasil data ya, mirip ya, harusnya ya miripnya enggak sama plek lah gitu ya. Kalau sama plek ya sudah kelihatan gitu ya siapa yang lihat siapa gitu, karena ya masing-masing pasti punya interpretasi sendiri-sendiri. Nah, ini untuk yang beban merata persegi panjang. Nah, sekarang kalau saya punyanya bentuknya seperti ini. Oh iya, ini saya tanya dulu. Kalau untuk yang bentuk beban merata persegi panjang, contohnya apa ya? Kalau kemarin kita sudah membayangkan beban titik, beban lajur, beban trapesium, beban segitiga itu lereng ya, beban lajur memanjang, merata memanjang itu juga kita sudah membayangkan. Nah, ini juga agar biar Mas dan Mbak juga ikut membayangkan beban merata bentuknya persegi panjang. Sebelum kita mulai menghitung-hitung begitu. Apa ya contoh aplikasinya di lapangan? Monggo, silakan. Siapa yang mau menjawab? Biar nggak ngantuk. Terima kasih, Bu. Monggo, Mas David. Mungkin bendungan, Bu, yang alasnya itu. Oke, bendungan yang dia karena punya alas yang besar begitu ya, lebar, luas begitu nggih. Boleh, Mas David.
bendungan, tapi juga ada tanda kutip ya, bendungan kalau dia adalah bendungan urugan, nah itu malah mungkin lebih ke trapesium ya Mas David ya? Oh iya Bu. Betul ya. Nah, beragam, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dilihat dari atasnya, dia dianggapnya merata, begitu kanan kiri lerengnya itu dianggapnya lurus, maka dia merata. Dilihat dari atas, bolehlah beban merata persegi panjang. Ada yang lain lagi? Aplikasinya, Mas dan Mbak? Monggo. Mas Rifki Bimo. Landasan pacu mungkin, Bu. Landasan pacu, oke. Jadi landasan pacu itu runway. Betul, Bu. Oke, landasan pacu boleh karena dia berbentuk luas begitu ya. Baik, boleh. Tapi ayo kita mulai membayangkan yang bebannya itu merata dari segala posisi di ujung sini, di ujung sini, dan seterusnya semua itu menerima beban yang sama. Yo, apa? Biar nggak hanya bangunan-bangunan saja yang dibayangkan, oh ternyata bangunan itu tuh juga, infrastruktur itu tuh juga membebani tanah juga ya, gitu. Apa coba? Mbak Nuri Awalia? Tunggu Mbak Nuri, apa Mbak Nuri? Pas ya. Mbak Syafira, monggo. Mbak Syafira, siapa ini? Lengkapnya. Ya Bu, Monggo Mbak Syafira Khairunisa. Monggo Mbak. saya kepikirannya plat lantai sih Bu. Oh, plat lantai. Biasanya untuk mendukung apa Mbak? Maksudnya gimana? Plat lantai bangunan. Iya. Oke, baik. Plat lantai bangunan yang dianggapnya dia menerima beban merata semuanya seragam begitu nggih? Iya, Bu. Oke, baik. Yaitu diasumsikan ya oleh tim struktur begitu oleh perhitungan struktur bahwa plat lantai semuanya dianggap ketika ada beban di atasnya semua diratakan begitu ya oleh si plat lantai tersebut. Oke, boleh. Itu masuk. Satu lagi, yuk. Mas Christopher Setiawan. Sama Bu tadi, plat lantai. Plat lantai. Ya. Oke, baik-baik. Nggih, matur nuwun sangat. Ini 54 dikurangi 1 dikurangi saya. Ini nggak ada yang suka renang kah? Ada yang hobi berenang? Ya, kolam renang. Ya kan? Mesti kan tidak terfikir ya bangunan ya, taunya yang ada di atas tanah gitu ya. Tapi sebetulnya ketika kita membangun begitu ya, ada ya tadi plat lantai sebetulnya. Tapi plat lantai, makanya saya tanya plat lantai untuk beban apa nih gitu. Oh, bebannya masih beban bangunan. Oke. Nah, ada juga kan ya. Jadi kalau dia bentuknya seperti merata, persegi panjang, terbatas begitu, tapi lalu ujung satu dengan ujung yang lainnya dia menerima beban yang sama. Kita bayangkan saja apa ya plat lantai yang dia seragam. Oh ya plat lantai yang diisi misalnya diisi oleh suatu material yang sama misalnya, atau itu tidak hanya kolam renang, misalnya ada nanti Mas dan Mbak ada yang bekerja di tempat pengolahan, ada ya sekarang itu IPAL. Oke, IPAL ada, jadi pengolahan air limbah misalnya, atau juga di situ ini juga ada banyak proyek besar itu adalah terkait dengan pengolahan sampah. Nah, ya kan? Jadi dia adalah berbentuk tangki begitu. Tangkinya tidak hanya tangkinya di sini khususnya yang berbentuk persegi ya. Itu dia digunakan untuk storage apa misalnya sampah atau misalnya zat kimia apa yang ya oke untuk tampungan begitu. Nah, ini sangat-sangat juga perlu kita analisis tambahan tegangannya.
Mungkin kita lupa ya, wah ya sudah bangunan struktur begitu, tapi ternyata apa namanya, struktur-struktur yang ternyata secara proses ya, secara apa namanya, kegiatannya misalnya seperti IPAL begitu nggih. Ternyata di situ ada batasan, tidak boleh ada sedikit pun kemiringan begitu. Kalau misalnya ada satu yang dia ambles sedikit, wah sudah mesinnya langsung macet misalnya begitu. Atau misalnya nanti setelah ini saya juga akan apa namanya, ya itu tadi ya. Jadi kalau misalnya ada satu saja dia ambles misalnya, nah setelah ini kan kita akan bahas tentang tanah ambles ya. Ya tanahnya ambles atau turun begitu, ketika di situ ada pompa, ada apa namanya, banyak ya mesin secara instrumennya begitu, ternyata dia beda tinggi sedikit, wah sudah dia akan off begitu, akan mati begitu nggih, apa namanya, tidak bisa jalan lagi. Nah, ini kan juga sangat penting ya. Nah, ini teknik sipil juga gitu. Kita nggak bisa berarti itu orang teknik mesin, Bu. Enggak. Kalau kaitannya dia sudah ini stabil tidak ya dia di atas tanah, geoteknik lagi yang mengerjakan begitu. Nggih, jadi ini gambarannya. Saya minta Mas dan Mbak juga mulai membayangkan, oh iya ya, oke aplikasinya adalah untuk yang jenis berbentuk kolam, berbentuk tangki. Mungkin ada bangunannya Mas dan Mbak di mungkin di apa dekat rumah atau daerahnya tempat Mas dan Mbak tinggal itu ada hotel misalnya, bukan hotelnya saja, tapi juga di situ ada groundwater tank-nya, gitu ya. Groundwater tank mungkin di situ dia butuh ada storage untuk air yang digunakan untuk cadangan air begitu, untuk yang ada di tinggal di situ. Nah, tidak kan kalau misalnya bentuknya itu hanya water torrent ya, yang di atas gitu kan nggak cukup. Nah, itu dibuatkan water tank. Nah, itu juga harus dianalisis juga apakah dia itu stabil atau tidak di atas tanah. Nah, ini penting banget. Ternyata penting sekali ya, geotek sampai ke sana. Oke. Nah, sekarang sekarang kita bayangkan di sini ada katakan yang paling mudah kolam renang gitu ya tadi ya. Ada kolam renang itu adalah selebar AB sepanjang BC gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapa ya? Berapa adalah posisi yang di X dulu saja. Berapa tambahan tegangan yang diterima oleh tanah di bawah titik X? Begitu. Berapa tambahan tegangan yang diakibatkan oleh, saya pakai garis deh biar kelihatan gambarnya. Saya punya ini ya, berwarna merah. Ini BC, AD, dan DC. Kan gitu nggih. Nah, saya tuh ingin tahu, tanah di bagian di bawah pusat dari si kolam renangnya tadi, dia kira-kira menerima tambahan beban berapa ya akibat beban yang diberikan di kotak atau di persegi panjang ini. Berapa nggih? Gitu. Nah, tadi aturannya apa? Aturannya adalah kita bisa menghitung asalkan apa? Kita bisa sesuai dengan hitungannya di sini, asalkan apa tadi? Dia di bawah salah satu corner, gitu. Salah satu corner. Nah, masalahnya sekarang posisinya ini nggak di bawah dari corner A, B, C, atau D. Tapi, saya sudah pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, konsep dari Bosnes ini sangat-sangat sederhana. Kita bisa mensuperposisikan, begitu. Oleh karena itu, di sini kita bisa menyederhanakan dengan dipaksakan saja. Ini adalah beban 1. Oke, ini jadi bisa di corner 1. Yang kedua, kita tambahkan beban yang di sebelah sini. Oh iya, si X menjadi bawah corner juga. Selanjutnya yang ketiga dan yang keempat. Gitu. Oleh karena itu, di sini sudah jelas saya tunjukkan bahwa jika ingin mengetahui delta sigma Z ya, artinya dia vertikal, untuk di titik X adalah jumlah dari apa saja ini? Kita baca satu persatu. Yo, ini adalah XEBF. Mana itu? XEBF.
BF. Oke, ini adalah yang beban pertama, kan gitu ya. Selanjutnya ditambah dengan tambahan apa namanya, tegangan begitu ya, akibat beban persegi yang lain lagi, X, XF, CH, kan gitu. Ditambah lagi adalah XG, DH, dan XGAI. Atau Bu, ini kan sebenarnya semuanya sama ya, boleh nggak sih disederhanakan saja, hitung salah satu, selanjutnya dikalikan 4, boleh sekali, asalkan apa? Q-nya itu sama. Asalkan apa? Di sini tadi yang tentang faktor pengaruh dan faktor, apalagi tadi, faktor bentuk gitu ya, asalkan faktor bentuk dan pengaruhnya sama, Q-nya sama, maka bisa disederhanakan menjadi 4 kali Q kalikan I. Begitu. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kalau delta sigmanya itu bukan di X, tapi adalah di Y. Oke, saya akan buat seperti ini ya. X. Ini kan X tadi ya, ini bebannya masih tetap sama. Tapi sekarang kita posisinya ingin di sini. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang mau menjawab? Si Y ini mau tidak mau dia tetap harus ada di bawah corner. Maka apa yang harus kita lakukan? Ini mungkin colornya ya, saya ubah menjadi hijau. Sekarang saya paksa. Nih, saya paksa dia biar di bawah corner. Berarti saya buatnya seperti ini. Gitu kan? Oke, yang sebenarnya kita cuma punya selebar A, B, C, D, begitu. Tapi sekarang kita pura-puranya, ya, kita paksa itu menjadi kita punya selebar I, B, J, Y, gitu. Selebar ini. Gitu. Loh, padahal sebenarnya bebannya kita hanya selebar A, B, C, D. Maka bagaimana? Y, I, B, J. Mana itu Y, I, B, J? Y, I, B, J, kan gitu ya. Dia harus ditambah dengan YLDK. Mana itu YLDK? Saya gambar gantinya lagi. Biru deh. YLDK. Gitu, oke. Dikurangi dengan YIAK. YIAK yang mana? Saya garis. Dikurangi lagi dengan YLCC. Paham ya? Jadi yang tadi kita pura-puranya punya yang sebesar warna hijau, yang sekarang di biru-biru ini ya. Sebesar ini, tapi kan sebetulnya kebutuhannya kita nggak sebesar ini ya. Kita hanya butuhnya hanya sekecil ini saja, begitu. Maka kita tidak perlu nih yang yang berwarna, saya gambar yang lain lagi. Apa ya, berwarna apa ya, kuning ya, orange ya. Yang ini kita nggak butuh. Ya kan, yang ini kita nggak butuh. Yang ini pun kita juga nggak butuh. Ya, oke. Berarti sudah nih, fix kita berarti hanya yang berwarna merah saja. Kan gitu. Kita hanya yang berwarna merah saja. Paham nggih? Sekarang saya mau tanya lagi. Lalu apa fungsi kita harus menambah dengan si dengan si YLDK ini kenapa ya? Ada yang mau menjawab? Kita tadi membuat adalah persegi yang paling besar. Selanjutnya kita kurangi dengan persegi yang ini. Kita kurangi lagi dengan persegi panjang yang ini. Kan berarti sudah ya, hanya bagian ABCD saja ya. Gitu. Tapi kenapa kita harus tambah YLDK lagi? Ada yang mau menjawab, Mas David? Itu supaya hanya dikurangi bentuk L saja itu Bu. Kalau misalnya ya L apa itu kan
Mm-mm. persegi panjang. Mm-mm. Nanti ada overlap dengan yang bidang YLCJ begitu. Oke. Di Betul. Jadi karena double menghapus ya, double mengurangi ya Mas David ya, sehingga Iya, nggak Bu. boleh kan gitu ya. Jadi kita harus nutup utang gitu ya. Ini biar kita nggak bolong di sini. Jadi kita harus menutupnya lagi dengan YLDK. Nah ini jangan lupa. Oke, jadi betul tadi kita butuhnya hanya L saja, menghilangkan L saja ya, sekali L saja, jangan sampai ada yang penghapusnya atau menghapus 2 kali atau area yang dia overlap. Oke, sip. Berarti sudah nih, kita sudah bisa memahami. Nah, sekarang berarti kalau misalnya ada contoh begini ya sudah pasti aman ya. Jadi kalau kita punya A, B, katakan ini B, oh B-nya di sini ya. Oke lah, ini apa ya? Dia di bawah. Oh, oke. Saya hapus, saya pakai. Ya, sudah ini sajalah. Oke, jadi kita punya persegi panjang, di sini berukuran 3 dikalikan 4, begitu. Dicari mana berapa A, berapa B. Wah, kalau ini udah gampang ini, masing-masing dia sudah ada di cornernya. Jadi ya oke saja, aman saja. Itu berarti ini A, ini sudah di corner, yang B bagaimana? Dia di corner, tapi untuk seperempatnya, masing-masing persegi panjang. Oke, sehingga kalau misalnya ini saya tunjukkan adalah perhitungannya begitu, maka kita bisa lihat adalah seperti ini. Untuk B 3 meter, L-nya 4 meter, Z-nya 2 meter, maka tergantung kalau ini soal A, dia punya hitungan sendiri, soal B juga punya hitungan sendiri. Nah ini monggo, ini bisa untuk digunakan untuk latihan. Oh ternyata memang ada pengaruh, begitu nggih. Apakah dia posisi itu tidak di tengah, atau di pusatnya, atau dia di pinggir. Silahkan nanti bisa dilakukan latihan begitu. Baik. Sekarang saya lanjut ya. Untuk jenis beban yang lain adalah beban merata lingkaran. Saya masih ingin Mas dan Mbak membayangkan lagi apa contohnya agar saya berbicara Mas dan Mbak sudah tidak gerambiangan lagi. Oh, ini apa ya gitu. Contoh di lapangan. Ini kalau untuk persamaannya ya, Q dikalikan I sama sebetulnya konsepnya, tapi I-nya I apa? Nah, ini baru disesuaikan dengan bentuknya. Tadi sudah tidak ada B dan L, tapi adanya adalah R atau jari-jarinya. Dan di sini cara mainnya bagaimana? Dia ada di bawah pusatnya. Begitu. Oke, di sini juga dibantu juga oleh dengan grafik begitu ya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan berapa nilai tambahan tegangannya. Yuk, ada yang mau menjawab? Contohnya apa nih beban merata lingkaran? Izin menjawab, Bu. Kalau Monggo. tangki minyak bisa nggak, Bu? Bisa sekali, betul Mbak Fasarea. Betul ya, Mbak? Iya, Bu. Oke, betul Mbak. Terima kasih. Ini sangat-sangat penting. Jadi mungkin ini Mas dan Mbak mungkin ada keluarga atau juga bisa mungkin cita-cita juga nih. Saya tuh kok pengen kerja tapi tuh nggak teknik-teknik banget gitu ya. Saya maunya di Pertamina katakan begitu. Kata siapa nggak ada teknik sipilnya. Di sana itu bahasan tentang geoteknik sangat-sangat diperlukan. Betul tadi kata Mbak Fasarea bahwa tangki minyak begitu ya. Di situ kan ya sudah kita lihat kan dia bentuknya lingkaran ya, sudah stabil begitu nggih. Secara strukturnya tuh lingkaran tuh kan ya dia saling mengikat kan begitu ya. Tapi yang kita bahas sekarang bukan bagian strukturnya saja, tapi juga apakah dia itu stabil ya, tetap di situ gitu, nggak ambles pelan-pelan begitu ya. Nah, sehingga bahasan ini sangat-sangat penting. Sama dengan yang tadi, apalagi di sini bahasannya kalau sudah tangki minyak, instalasinya mungkin cukup rumit ya, ini orang elektro, orang mesin itu yang punya, itu di situ selisih berapa mili saja, wah itu sudah mereka sudah teriak-teriak, nggak mau tahu, pokoknya harus sestabil mungkin begitu, karena kalau tidak ya itu tadi, entah pompanya kah, entah mesinnya apapun itu dia bisa stuck, bisa berhenti begitu.
beroperasi karena ada beda elevasi dari perencanaan. Nah, jadi kita sudah bisa membayangkan. Ini beban merata ini kolom lingkaran tidak. Wah, kalau kolom cakupannya sangat kecil ya. Dan tadi bahasannya adalah di sepanjang atau di titik manapun semuanya menerima beban yang sama. Terima kasih Mbak Fasaria. Ini adalah terkait dengan tangki minyak. Ada juga tadi misalnya reservoir ya, reservoir air misalnya. Itu juga ada bentuknya lingkaran begitu, atau misalnya water torrent tapi yang sangat besar misalnya untuk daerah katakan di Gunung Kidul, di sana jarang ada air sehingga ada butuh tampungan air hujan bentuknya lingkaran besar misalnya. Itu kan juga dimungkinkan. Oke, begitu nggih. Ini adalah untuk contoh beban merata lingkaran, konsep perhitungannya sama, di mana Z per R-nya kalau diketahui, maka langsung bisa ditarik garis, begitu. Berapa itu adalah X per, ini adalah X per R-nya, maka ketemu nilai I-nya berapa di bagian sumbu X di atas, dikalikan dengan Q, dan lalu ketemu berapa tambahan tegangan vertikalnya. Oke, berarti kita sekarang bisa lanjut ya untuk bahasan Westergaard. Tadi adalah Bosnes. Sekarang untuk Westergaard bagaimana? Nah, di sini asumsinya hampir-hampir sama sebetulnya. Tanahnya dia dianggapnya tetap elastis. Artinya apa? Ketika dia diberikan suatu gaya, begitu ya, suatu tekanan atau tegangan, dia akan menghasilkan reaksinya, begitu berupa regangan. Ketika dihilangkan, dia kembali ke posisinya awal. Nah, tapi di sini Westergaard dia sudah mulai agak, wah ya jangan ini konservatif banget lah gitu ya. Dia sudah mulai mengembangkan begitu. Bagaimana kalau tanahnya itu anisotropis, jadi tidak isotropis saja. Atau bagaimana kalau tanahnya berlapis? Nah, dia sudah mulai mengembangkan begitu. Nah, dengan hal tersebut otomatis ya agak sedikit lebih teliti begitu. Dan ternyata ketika dibandingkan dengan Bosnes, hasilnya adalah lebih kecil. Gitu. Artinya kalau lebih kecil ya tidak terlalu konservatif begitu ya. Namun demikian tetap jarang digunakan dalam praktek. Kenapa begitu? Karena informasi kaitannya dengan anisotropis dan berlapis itu juga pada akhirnya tidak bisa kita dapatkan itu sedetil itu gitu ya. Sampai pada akhirnya juga Bosnes biasanya digunakan untuk hitungan dasar begitu ya. Karena anggapannya ya konservatif ya sudah, anggapannya lebih aman kan gitu. Oke, tapi juga kita perlu tahu ya bahwa ada metode yang dinamakan oleh Westergaard. Karena konsepnya adalah elastis tadi, maka konsep ini harus saya ingatkan kembali, Mas dan Mbak. Ini pelajaran kapan ya? Ini SMP apa SMA ya? Jadi bahwa elastis nih ya, kita membayangkan adalah tanah kita itu mempunyai sifat yang sama dengan pegas. Ketika tidak diapa-apakan, oke. Tapi ketika ditambah satu gaya F, begitu apa efeknya? Ada penambahan panjang. Ketika dua gaya, maka tambah panjangnya juga 2 kali, dan seterusnya. Ini yang dinamakan sebagai material elastis murni, begitu. Nah, dengan demikian, konsep ini kan bisa kita pegang ya, bahwa ada gaya, ada X, tapi ternyata tidak bisa langsung selinier itu. Artinya ada suatu pengalih di sini yang menunjukkan tentang elastisitasnya dari si material tersebut. Nah, ini kita lakukan analogi saja ya. Itu tadi pegas. Bagaimana kalau untuk tanah? Ya berarti di sini elastisitas dari tanah begitu. Apa itu? Modulus elastisitas, kan gitu ya. Ini cara mudahnya saja untuk kita memahami, maksudnya modulus elastisitas tanah tuh itu toh gitu ya. Bahwa ketika kita berikan suatu tegangan, itu adalah muncul regangan. Apakah regangannya arah aksial atau lateral? Epsilon 1 atau epsilon 3. Itu yang dinamakan dengan modulus elastisitas adalah perbandingan begitu. Nah, kalau perbandingan Poisson ratio itu sebetulnya apa sih? Mungkin Mas dan Mbak sudah pernah mendengar begitu ya. Poisson ratio di sini adalah perbandingan, kalau tadi perbandingan tegangan, kalau ini perbandingan regangan. Oke, begitu ya. Jadi ini tentang konsep elastisitas yang dulu Mas dan Mbak sudah pahami.
Nah, di sini kita akan kenal istilah mu atau Poisson ratio yang digunakan oleh Westergaard dalam perhitungannya. Jadi, dia sudah mulai memasukkan sifat dari si tanahnya. Mu ya, mu-nya mulai dimasukkan ke dalam perhitungan. Begitu. Oke, jadi di sini muncul ini adalah dia punya faktor pengaruh juga begitu ya, tapi ini dicontohkan kalau mu-nya itu sama dengan 0, maaf. Kalau mu-nya itu sama dengan 0, itu akan muncul satu persamaan yang juga hampir-hampir sama dengan si Boisnes juga, begitu. Nah, ini kalau coba dibandingkan begitu ya. Nah, di sini akan muncul bahwa oh, ternyata memang betul tambahan tegangan si Westergaard itu lebih kecil dibandingkan Boisnes. Nah, sekarang hanya tinggal si penggunanya saja kira-kira mau pakai yang mana gitu. Ya, seperti tadi saya sampaikan, Bu, kapan pakainya Boisnes? Ya, ketika penggunanya begitu ya, merasa tidak yakin dengan datanya, merasa tidak, aduh pengawasnya di lapangan itu ugal-ugalan, artinya tidak teliti begitu deh. Atau kontraktornya ini kontraktor ada ya secara walaupun tidak semua tapi terus lalu ada seperti rahasia umum begitu kalau kontraktor lokal begitu, waduh kontraktor lokal nih nggak berani nih kalau hitungannya mepet-mepet, dibesarin lah gitu, tambahan tegangannya dibesarkan agar punya angka aman yang lebih besar misalnya begitu. Atau ini misalnya, oh ini kontraktornya kontraktor BUMN misalnya begitu ya, walaupun ya juga tidak semua ya BUMN itu selalu bisa kita andalkan. Kontraktor BUMN begitu, lalu di sini berarti bisalah kita mepet aja, toh kan kualitas bagus, pengawasan bagus, misalnya seperti itu. Boleh kita gunakan Westergaard misalnya begitu. Kita sebagai teknik sipil kan ya fungsinya adalah di sini kita belajar bagaimana cara melakukan optimasi. Tidak selalu mana yang irit itu adalah yang benar juga gitu ya. Tidak selalu yang aman sekali yang benar juga tidak bisa. Maka kita harus lakukan judgement seperti itu. Gitu nggih, ini adalah perbandingan antara Boisnes dan Westergaard. Selanjutnya ada yang lain lagi adalah metode sederhana. Metode sederhana itu bagaimana? Ini didasarkan pada bentuknya saja, bentuk dan lalu perbandingan perbandingan secara geometri begitu ya. Jadi kalau dia bentuknya adalah fondasi segi 4 atau bujur sangkar, kita bisa perkirakan ini empiris ya, 1,7 dikalikan dengan P adalah bebannya dia berapa. Lalu di sini kedalamannya adalah berapa. Dan juga dikurangi dengan 0,05 Q. Q itu adalah besar bebannya. Begitu. Bagaimana kalau fondasinya menerus dan seterusnya. Nah, ini dikatakan sederhana karena ini adalah pendekatan dan juga hasil dari penelitian terus-menerus begitu ya sampai didapatkan persamaan-persamaan empiris seperti ini. Nah, ini ada yang menggunakan hal seperti ini. Oke, ini di otak-atik begitu. Wah, ya sudah yang cara cepatnya aja nih karena kita harus cepat bergerak misalnya untuk menentukan produk apa yang harus kita pesan misalnya di lapangan. Kaitannya apa? Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan tunjukkan efek dari hitungan kita ini apa sih gitu ya. Bisa nanti kita harus memesan misalnya perbaikan tanah karena tanah di bawahnya itu ternyata tidak cukup baik. Wah, ini harus pesan misalnya nanti Mas Mbak akan bahas tentang vertical drain katakan gitu. Atau perbaikan tanah yang lain harus dicampur ini dengan kapur. Atau misalnya kita harus pesan pile. Nah, kan gitu ya. Wah, sudah hitung yang cepat dulu aja gitu. Sangat mungkin sekali begitu. Apalagi nanti Mas dan Mbak misalnya ada di kontraktor begitu ya yang harus bergerak cepat begitu. Boleh untuk melakukan hitungan kasar terlebih dahulu, tapi tentunya harus selanjutnya begitu dicek ulang oleh konsultan apakah memang betul hitungan kasar ini sudah mendekati benar atau sesuai dengan lapangan atau belum. Nah, nanti pelaksanaannya biasanya bisa menyesuaikan. Apakah ada keperluan tambahan atau misalnya ada yang dikurangi misalnya begitu. Paling tidak sudah ada gambaran umum, gambaran kasar begitu ya, kebutuhannya perbaikan tanah seperti apa misalnya begitu. Nah, ini contoh pemanfaatan dari metode sederhana.
Oke, begitu nggih. Nah, sekarang perbandingan 2:1. Apa ini maksudnya? Nah, ini sebetulnya menurut saya sih, saya ketika mengajarkan tuh selalu bilang bahwa ini sebetulnya metode yang lebih sederhana kalau saya boleh bilang. Ini metode sederhana, ini metode lebih sederhana. Atau maybe biasanya disebutkannya sebagai metode 2:1 begitu. Kenapa metode lebih sederhana? Karena kita bisa membayangkan begitu. Sebetulnya distribusi tegangan akibat beban di atasnya, ya, akibat beban di atas tanah atau apa namanya di bawah tanah pun ya, tapi di sini kalau fondasi kan ya dia masih membebani ya. Nah itu sebetulnya berapa dan bentuknya seperti apa sih gitu. Nah si metode 2:1 ini mengarahkan kita untuk atau meminta kita untuk membayangkan distribusi tegangan di bawah tanah sana itu bentuknya adalah seperti limas terpancung begini. Jadi seperti limas, ya limas, tapi lalu dia terpotong oleh si bebannya itu tadi, begitu. Nah ini biasanya untuk yang berbentuk bebannya adalah beban terbatas ya, artinya misalnya segi 4, begitu. Biasanya begitu. Dimanfaatkan lebih mudah adalah seperti 2:1. 2:1-nya bagaimana? Dia itu adalah 2 vertikal. Jadi kalau ini jadi di sini adalah 1 bagian, yang di sini adalah 2 bagian, begitu. 2 vertikal dan 1 horizontal. Nah, ini untuk sepanjang atau menyeluruh ya di sekeliling dari ukuran si fondasi tersebut 2:1 ke bawah sana adalah tambahan distribusi tegangan yang diterima oleh tanah, begitu. Nah, sekarang apa yang terjadi? Berarti sekarang kita sudah bisa semakin membayangkan lagi ya. Sebentar, saya hapus ini dulu. Nih, kita membayangkan di kedalaman tertentu. Ini Z1 katakan. Ini ada di Z2. Ini ada di Z3. Katakan ya. Ini ada di Z4. Pertanyaan saya, tambahan tegangan yang paling kecil itu ada di kedalaman yang mana ya? 1, 2, 3, atau 4? Siapa yang mau menjawab? Monggo. Tambahan tegangan yang paling kecil. Ini satunya di sini. Ini 2-nya di sini. Ini 3. Ini 4. Monggo, siapa yang mau menjawab? Tambahan tegangan yang paling kecil itu diterima oleh lapis tanah yang mana? Mbak Aninda. Monggo silakan Mbak Aninda. Menurut saya di lapisan yang nomor 4, Bu. Yang keempat ya, dia paling kecil ya, karena dia posisinya juga sudah yang paling jauh ya Mbak ya, dari bebannya ya. Iya, Bu. Ya, oke, terima kasih Mbak Aninda. Dan itu kita bisa membayangkan lagi, oke, dia itu besar bebannya itu paling kecil, bukan bebannya ya, besar tambahan tegangannya itu paling kecil, tapi ternyata luas pengaruhnya adalah justru yang paling besar. Aduh, kok miring garis saya. Nah, gitu ya. Jadi di sini adalah dia pengaruhnya dia ternyata adalah pengaruhnya lebih besar, paling besar. Semakin ke bawah dia semakin besar. Nah, si 2:1 di sini dia memaksa kita untuk membayangkan bahwa semakin ke dalam itu pengaruhnya itu memang oke, semakin kecil, tapi luasannya semakin lebar, begitu. Oke. Nah, ini yang juga harus kita pahami. Oh, ternyata bukan lalu ya lurus saja begini, begitu ya. Bukan lalu ya hanya lurus saja. Ternyata dia semakin ke bawah adalah semakin lebar, tapi besar tambahan tegangannya semakin kecil. Nah, ini konsep ini yang digunakan oleh metode 2:1. Gitu, nggih. Nah, hitungannya bagaimana? Tergantung dari kedalamannya tadi yang dilihat di mana. Kalau tadi adalah kedalaman Z1 katakan,
ya Z1 berarti ya Z-nya diisikan Z1 begitu. Dan ini bisa dicek bahwa semakin ke bawah otomatis nilai dari delta sigma itu lebih kecil begitu. Tapi B dan L-nya menjadi lebih lebar, lebih besar kan gitu. B plus Z dan L plus Z-nya ini pasti juga dia akan semakin lebih besar lagi. Dan konsepnya sederhana sekali. Jadi ini Q dikalikan B kali L gitu ya. Kita sudah bisa dapat luasannya, dikalikan dengan berapa beban meratanya, begitu, dibagi dengan luasannya di seluas apa dia di situ, di bagian bawahnya. Ya sudah, besarnya tambahan tegangan ya sebesar itu. Simpel sekali. Oke, makanya ini saya katakan nih metode lebih sederhana lagi. Nah, ini yang bisa kita lihat lagi. Nah, ini juga boleh juga, wes lah, saya pengen tahu cepetnya aja, kira-kira kalau saya kira-kira nih pelaksanaannya begini ya, misalnya contoh kita akan buat ini ada contoh misalnya di sini kita akan buat bangunan lain katakan ya, basement katakan begitu, basement kita mepet sekali begini, contoh ya. Ini kira-kira masalahnya adalah sebesar apa begitu. Masalahnya sebesar apa dan lalu apakah ada area kritis begitu di area di sebelah sini. Nah, kan gitu ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa sigma itu tidak hanya arahnya ke arah bawah saja atau vertikal saja, tapi juga ada arah, apa kemarin ada pertanyaan? Horizontal, kan gitu. Nah, ternyata tambahan beban, loh ini kan kalau dilihat dari luar kan jaraknya di sini ya, ini kan jauh misalnya begitu ya. Loh, tapi kan lupa bahwa fondasinya selebar ini loh. Kan ketika dia di bawah tanah sana, pengaruhnya ya tidak lurus ke bawah. Tapi juga ada pengaruh dia ke arah sampingnya juga, kan gitu. Nah, ini jangan sampai kelewatan nih orang teknik sipil membayangkan tentang distribusi tegangan di bawah tanah sana. Begitu. Oh, sudahlah dipepetin aja misalnya begitu. Hati-hati di area sini. Berarti kalau kita sudah mengingatkan hal ini, maka apa yang harus dilakukan? Tambahan, misalnya perkuatan di area basementnya di sini untuk melawan si lateral kan gitu ya, yang diakibatkan oleh tanah atau fondasi di sampingnya begitu. Efeknya ke sana. Oke, jadi pengaruhnya adalah ke sana ketika kita bisa membayangkan, oh ternyata distribusi tegangan di bawah tanah sana itu berbentuk seperti limas terpancung. Begitu nggih, ini adalah untuk konsep metode 2:1. Nah, sekarang selanjutnya ada yang terakhir adalah Newmark, begitu. Ini saya nggak tahu nih istilahnya sederhana, lebih sederhana atau sederhana sekali begitu ya. Tapi di sini konsepnya adalah konsep grafis begitu. Jadi ketelitiannya itu adalah tergantung dari yang menggambar bahkan. Kalau tadi si Bosnesky dan Westergaard gitu, ini ketelitiannya tergantung siapa yang membaca grafik ya. Tapi kalau untuk yang Newmark bahkan yang membuat grafiknya juga itu adalah yang akan menganalisis. Konsepnya hampir-hampir sama, yang saya maksud hampir sama adalah di bagian hitungannya begitu. Di sini Q dikalikan I, begitu ya, sama ya dari tadi begitu juga ada faktor pengaruh begitu. Tapi di sini ada N-nya, N-nya itu berapa? Jumlah kotak yang nanti akan diplot ke dalam grafiknya atau apa namanya jaring-jaringnya Newmark begitu. Ya, lalu ada berapa kotak yang ada di dalamnya dikalikan ke dalam sini. Betul-betul secara visual. Grafis sekali. Nah, ini pengenalan saja nggih. Apakah di lapangan ada, Bu? Saya hampir yakin sih jarang sih yang menggunakan karena ini terus terang ini adalah cara lama begitu ya. Lalu digambarkan, lalu setelah itu diplot gambar fondasinya seperti apa, lalu dihitung nih berapa titik-titiknya. Gitu. Manual sih enggak ya, mungkin di sini sekarang dengan teknologi ada pemodelan dan seterusnya dimungkinkan untuk menggunakan cara ini begitu ya. Tapi itu pun juga sudah jarang ya menggunakan cara Newmark. Kenapa tetap saya tetap kami berikan begitu? Ini adalah untuk tambahan
pengetahuan ya dasar bahwa oh ya ada juga begitu ya cara menghitung distribusi tegangan menggunakan grafis. Bagaimana cara mendapatkannya? Tetap akan saya sampaikan. Sebentar. Di sini bahwa kita pertama harus tahu dulu berapa nilai sigma Z per Q0. Dengan cara itu diasumsikan dulu 0 sampai 1 begitu ya. Selanjutnya kita buat interval tertentu begitu. Mau itu jarang-jarang kotak-kotaknya atau rapat kan gitu. Selanjutnya kalau R per Z kan tahu ya. Ya, jadi kira-kira akan menggunakan ukuran R per Z berapa berdasarkan hitungan di sini. Ya, tadi adalah sudah di asumsikan dulu begitu, lalu R per Z-nya ketemu. Oke, disimpan dulu nih dua persamaan tersebut. Selanjutnya dibuat atau ditentukan skala. Oke, contoh misalnya ada 2,5 cm itu mewakili 6 meter. Nah, ini skala ya. Jadi penggambarannya kalau digambar itu 2,5 cm itu biasanya ya bukan biasanya. Itu diasumsikan adalah sepanjang 6 meter. Biar gampang misalnya 2,5 5 meter, Bu, ya monggo silahkan. Ini contoh saja. Nah, selanjutnya ketika R per Z-nya itu kita sudah dapat begitu, maka kita bisa dapat berapa nilai R berdasarkan informasi kedalaman kan ya. Tadi R per Z kita sudah dapat dari di sini ya. R per Z itu sudah dapat berdasarkan hitungan di atas, lalu dimasukkan nilai Z, maka akan muncul nilai R-nya atau jari-jarinya. Setelah itu kita sudah dapat R-nya, maka kita sudah bisa membuat lingkaran-lingkaran. Itu baru untuk membuat si jaring-jaring Newmark-nya ini. Gitu ya. Bagaimana tadi? Sigma Z per Q0 diasumsikan 0 sampai 1 kan ya. Intervalnya 0,1 katakan 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. R per Z-nya karena kita ingin tahu tambahan tegangan di kedalaman 6 meter, maka 0,1 itu dimasukkan ke dalam R per Z, hitungannya 0,27. Z-nya tadi 6, maka di sini R-nya adalah 1,62. Dan tadi ketika ada skala begitu ya, kita buat di dalam gambar 0,675. Oke, nah setelah itu kita plot ke dalam grafik, ke dalam kertas kita, gitu. Oke, selanjutnya kita buat lingkaran-lingkaran dengan jari-jari yang sudah tadi kita susun, begitu. Lalu setelah itu kita plotkan, apabila di sini contohnya adalah kita punya beban merata. Nah, positifnya apa menggunakan Newmark? Bentuknya kita itu bisa berupa bentuk yang sembarang begitu. Positifnya adalah itu. Keuntungannya kita menggunakan model Newmark adalah bentuknya atau bentuk bebannya adalah sembarang. Agak berbeda dengan yang tadi Bosnes, Westergaard, terus juga sederhana dan juga 2:1. Mereka itu terbatas untuk bentuk-bentuk tertentu saja kan gitu. Nah, ini kalau yang irregular begitu kita bisa menggunakan Newmark, walaupun agak ribet tadi membuat jaring-jaring Newmark-nya, gitu ya. Nah, selanjutnya, di sini pun ingin ditanyakannya begini. Ini di sini ada 40, 20, 10, dan seterusnya ya, bentuknya seperti L, begitu, dengan kedalamannya ingin tahu adalah 80 meter itu seperti apa. Itu pun posisinya adalah tidak di corner, tapi adalah di suatu titik, begitu ya, di jarak 20, gitu. Di bawah titik O aksen. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa Newmark itu adalah positifnya adalah di bentuknya yang tidak seragam atau tidak beraturan gitu ya. Ya sudah langsung diklopkan di sini saja dengan konsep atau dengan skala yang sama ya dengan yang tadi tentunya. Maka di sini kita bisa dapatkan 250 itu adalah Q-nya, I-nya adalah didapatkan 0,02 ya, itu adalah influence value begitu. Dikalikan dengan N-nya adalah 8. Nah, ini biasanya yang gimana caranya ya bisa ketemu angka 8. Ini dilihat
dilihat di bloknya di sini ada berapa yang utuh begitu. Ini kan ada 1 gitu ya. Ini kan nggak sampai separuh, tapi ditutup kanan dan kirinya ya 2 lah gitu. Selanjutnya di sini hampir setengah juga, tapi ditutup area yang lain. Oh ya 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya ketika digabungkan. Sehingga didapatkan nilai N adalah 8. Bu, ada yang nggak setuju ini 8,1 ya, monggo silahkan. Nah, itulah yang menyebabkan konsep Newmark menjadi agak sulit ya untuk didapatkan ini presisinya berapa begitu. Tapi memang positifnya adalah dia bisa digunakan untuk bentuk fondasi atau bentuk bangunan yang tidak seragam. Begitu. Ini adalah konsep perhitungan untuk Newmark. Begitu, nggih. Ini memang untuk pengenalan saja, nggih, sekali lagi untuk mengetahui bahwa ada ya hitungan atau yang dinamakan sebagai tambahan distribusi tegangan yang dihitung tidak juga hanya dengan hitungan rumus atau grafik, tapi juga digambar menggunakan grafis sendiri. Gitu. Oke, sampai di sini saya akan menambahkan satu contoh saja, contoh soal. Ini sebetulnya bahasannya sudah kemarin ya untuk yang di trapesium begitu. Jadi di sini kita punya 6 meter ya untuk di bagian puncak dari timbunan begitu. Selanjutnya kemiringannya sama 1:1. Oke. Gamanya di sini gamma tanah timbunan adalah 19 kilonewton per meter kubik. Di sini adalah tinggi dari timbunannya 3 meter. Selanjutnya di sini ada dari ujung atas sampai ke samping. Nah, ini monggo berapa bisa dihitung. Di sini ada 3 meter dan seterusnya. Sebetulnya ini hanya permasalahan geometri ya, jadi ya hanya diotak-atik begitu saja. Intinya adalah kita ingin tahu vertical stress yang terjadi di P1, P2, dan P3 itu berapa, begitu. Oke, konsep ini adalah beban apa ini? Trapesium, ya. Oke, sekarang kita runut satu per satu. Kita runut satu per satu, di sini kita lihat Q. Penting sekali ya ini ya. Sebelum kita membahas tentang faktor pengaruhnya, kita bahas dulu Q-nya dulu. Nah, ini juga jangan sampai salah. Bu, Q itu sebetulnya berapa toh, gitu ya. Q itu adalah ya gamma dikalikan H, kan gitu. Nah, kalau dia bentuknya ternyata segitiga, begitu, ya nantinya jadi menyesuaikan. Tapi kalau kita fokusnya sekarang masih gamanya adalah gamma maksimalnya di sini, gamma. Q-nya adalah Q maksimalnya di tinggi 3 meter ini, ya berarti 19 dikali 3, yaitu sebesar 57 kilonewton per meter persegi. Pertanyaannya adalah Z-nya sama semua ya? 3 semua. Oke, satu per satu. P1, gimana ini konsepnya? A, C, E, F. Oke, pelan-pelan. A, C, E, F. Oke ya, A, C, F. Konsep apa ini? Trapesium ya. Garis saya kok nggak cantik ya, sebentar. Ini ya. A, C, E, F. Sama saja garisnya mirip. Oke, di sini kita bisa dapat B-nya adalah 1,5, A-nya 3. Di mana itu 1,5 dan 3? Konsepnya diingat-ingat, konsep trapesium kemarin bagaimana? Ada yang mau anotate? Silahkan langsung 1,5-nya yang mana, 3-nya yang mana? Monggo, silahkan. Langsung saja, ada yang mencoret. Sudah saya izinkan, bisa atau ya? Bisa kok. Bisa harusnya. Siapa? Monggo, silahkan. Aduh, kok sepi nih?
Mas David, mau membantu saya lagi Mas David? Kalau 3-nya itu mungkin setengah dari yang atas itu Bu, yang 6. 6-nya dari sini sampai sini loh. Dari sini sampai sini. Padahal ini posisinya ada di sini. Ayo, ini cuma masalah geometri aja nih. Yuk, monggo silahkan. Siapa mau coret-coret? Mas David boleh. Atau yang lain? Boleh. Boleh sekali. Monggo silahkan. Saya bantu. Di sini, ini juga bahas EDBF. Loh, apa ini? Ini adalah di bagian yang kanannya. Kemarin kan saya sudah sampaikan, ketika dia itu tidak simetris, ya berarti harus dihitung satu per satu. Bagian area kiri sendiri, bagian kanan sendiri, kan gitu. Oke. Oke, saya kasih clue dulu deh. Untuk yang setengah adalah di bagian sini. Mana tadi kan saya? Ini adalah setengah adalah di sini. Kok setengah? 1,5, maaf. Bener ya? 1,5. Oke, berarti untuk yang 3-nya di mana? Nanti kemarin masih ingat ya? B. Itu kan kemarin kan gini ya. Di sini ini adalah B. Yang di sini adalah A, kan gitu nggih? Ingat ya. Berarti kalau di sini 1,5, maka di sini berapa? Yuk, berapa? Kalau di sini ini 1,5, di sini ini berapa? Ini 10,5. Ini 7,5. Mau ngitungnya dari mana nih? Berarti kan ini berapa? 3. Iya enggak? Atau mau dari mana? Terus, 3-nya udah deh di bagian bawah ya. Ini 4,5. Padahal di sini, oh ini aja. Ini nggak ada nih yang menemukan clue-nya. Aduh, padahal ini cuma geometri loh. Ini kita belum bahas tentang geoteknya loh. Ada yang mau menghitung berapa lebar, panjang dari lerengnya? Sih Bu, Silakan. itu kan yang tingginya itu kan 3 meter. Yes, Terus yes, kalau dilihat betul. dari slope-nya itu 1:1, vertikal Ya, sama horizontalnya Bu. Sip. Berarti horizontalnya adalah 3. oke, betul. Oke, berarti ketemu ya. Di sini adalah 3. 3-nya total ini. Ya. Oke, berarti ACF oke. Berarti yang sebelah kanan berapa? Tinggal sisanya. Kalau tadi ini 6, di sini 1,5, berarti di sini adalah 4,5. Kan gitu toh? Terus yang tadi yang di kiri saja 3, berarti yang di sebelah kanan juga 3. Oke.